Ayo, University Check! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Aulia Abiasa dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Alfa Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Teman-teman, kali ini kita akan membahas alat pendeteksi kebakaran atau detektor kebakaran. Alat ini adalah alat yang berfungsi mendeteksi secara dini kebakaran, agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya untuk mematikan api dapat segera dilakukan, sehingga dapat meminimalisir kerugian sejak awal. Alat ini bisa mendeteksi kebakaran melalui adanya asap, suhu udara yang panas, adanya nyala api, serta kebocoran gas. Bagaimana sih cara kerja dari alat ini? Cara kerja dari alat pendeteksi kebakaran ini cukup sederhana, yaitu dengan menangkap sinyal adanya kebakaran melalui asap, panas, nyala api, serta kebocoran gas, maka alarm tanda peringatan detektor kebakaran akan berbunyi. Alarm tersebut menunjukkan lokasi di mana kebakaran terjadi, sehingga tim pemadam kebakaran langsung bisa menuju lokasi untuk memadamkan api. Biasanya alat pendeteksi kebakaran juga dilengkapi dengan sistem pemadam api. Begitu ada asap, suhu udara yang panas, nyala api, serta kebocoran gas yang terdeteksi, maka keran air untuk memadamkan api akan otomatis terbuka dan alarm akan langsung berbunyi. Alat mendeteksi kebakaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, alat deteksi asap atau smoke detector. Yang kedua, alat deteksi panas atau heat detector. Yang ketiga, alat mendeteksi api atau flame detector. Dan yang terakhir adalah alat deteksi gas atau gas detector. Alat deteksi asap. Seperti namanya, cara kerja dari alat detektor ini adalah untuk mendeteksi kebakaran dari adanya asap. Asap yang muncul diasumsikan sebagai akibat dari api yang menyala di dalam ruangan. Jika dalam suatu ruangan terhadap sekumpulan asap, maka alat deteksi kebakaran jenis ini akan menangkap sinyal sehingga alarm tanda bahaya akan berfungsi. Berdasarkan metode deteksinya, smoke detector jenis ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ionization smoke detector. Prinsip kerja fire alarm ini bekerja dengan proses ionisasi molekul udara oleh unsur radioaktif. Dalam detektor terdapat 2 plat yang masing-masing bermuatan positif dan negatif. Ion bermuatan positif akan tertarik ke plat negatif, sedangkan ion yang negatif akan tertarik ke plat yang positif. Proses ini akan menghasilkan sedikit arus listrik yang dikatakan normal. Manakala asap kebakaran masuk, terjadilah tumbukan antara partikel asap dengan molekul udara yang terionisasi. Sebagian partikel asap akan dimuati oleh ion positif dan sebagian lagi oleh ion negatif. Oleh karena itu, partikel asap lebih besar dan jumlahnya lebih banyak daripada molekul udara. Maka arus ion yang sebelumnya normal ini akan mengecil akibat terhalang oleh partikel uap. Jika sudah melampaui batas ambangnya, maka terjadilah kondisi alarm yaitu kebakaran. Yang kedua, photoelectric smoke detector.
Alat ini bekerja berdasarkan perubahan cahaya di dalam ruangan detektor atau chamber, disebabkan oleh adanya asap dengan kepadatan tertentu. Berdasarkan prinsip kerjanya, kita kenal dua jenis optical smoke detector, yaitu yang pertama, light scattering. Prinsip ini yang banyak dipakai oleh smoke detector saat ini. Terdiri atas LED atau light emitting diode sebagai sumber cahaya dan fotodiode sebagai penerima cahaya. LED diarahkan ke area yang tidak terlihat oleh fotodiode. Jika ada asap yang masuk, maka cahaya akan dipantulkan ke fotodiode sehingga menyebabkan detektor bereaksi. Yang kedua, light obscuration. Prinsip ini mirip dengan cara kerja beam sensor pada alarm. Cahaya yang terhalang oleh asap menyebabkan detektor mendeteksi. Prinsip ini pula yang digunakan pada smoke detector jenis infrared beam. Panjang detektornya bisa sampai 100 meter. Detektor akan bekerja ketika pandangan detektor terhalang oleh asap. Air sampling smoke detector. Alat deteksi ini adalah sebuah deteksi asap yang aktif yang memanfaatkan kipas 12 volt untuk menghirup udara melalui lubang air sampling pada instalasi pipa. Udara yang sudah tercampur akan masuk ke dalam lubang air sampling dengan kemudian dianalisa di detection chamber. Jika asap tersebut mengganggu sensor optikal dalam detection chamber, maka respon ini akan mengakibatkan sinyal kepada fire alarm control unit yang mengakibatkan fire alarm control unit menyala. Selanjutnya adalah alat pendeteksi panas. Berbeda dengan alat pendeteksi asap yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula alat pendeteksi panas yang menggunakan sistem kerja mendeteksi kebakaran melalui panas. Panas yang dideteksi tersebut diasumsikan berasal dari api yang ada di ruangan dan membuat temperatur di ruangan menjadi naik. Jika temperatur mencapai 50 hingga 60 derajat Celcius, maka alat pendeteksi panas akan memberi peringatan adanya kebakaran. Jenis alat pendeteksi panas sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama fixed temperature heat detector dan rate of rise detector. Yang pertama, kita akan membahas tentang fixed temperature heat detector. Alat ini sangat ideal untuk melindungi ruangan seperti ruangan genset, basement, gudang yang menggunakan atap asbes, ruang dapur pada hotel, rumah sakit atau food court. Mengapa penempatan detektor sangat ideal ditempatkan pada ruangan tersebut? Karena pola kerja detektor ini akan bekerja pada suhu yang langsung tinggi. Alat ini baru akan aktif mengirimkan sinyal notifikasi apabila suhu ruangan telah mencapai titik tertentu, misalnya 68 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, atau 90 derajat Celcius. Yang kedua ada rate of rise detector. Berbeda dengan fixed temperature heat detector yang berfungsi mendeteksi suhu ruangan pada suhu tertentu yang telah disetting oleh pabrikan, rate of rise detector berfungsi mendeteksi adanya perubahan ekstrim pada suhu ruangan yang disebabkan oleh kebakaran. Alat ini memiliki sistem kerja di mana komponen heat detector tersebut akan aktif dan mengirimkan sinyal notifikasi ke komponen control panel kapanpun detektor menangkap kenaikan suhu sekitar 12 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu ruangan semula. Yang selanjutnya ada alat pendeteksi api. Alat ini mendeteksi api melalui metode optik yaitu UV atau ultraviolet, infrared, pencitraan visual api,
dan spektroskopi. Api kebakaran akan dapat terdeteksi dari ultraviolet yang dihasilkan oleh api, sehingga alarm kebakaran dapat menyala. Jenis-jenis alat pendeteksi api adalah sebagai berikut. Yang pertama, UV flame detector. Alat ini dapat mendeteksi kebakaran dengan sensor sinar UV, di mana detektor ini akan menangkap sinyal adanya kebakaran jika terdapat radiasi dengan spektral mulai dari 180 hingga 260 nanometer. Yang kedua, ada UV infrared flame detector, di mana teknologi ini merupakan penyempurnaan dari alat sebelumnya, yaitu UV flame detector. Detektor ini mendeteksi adanya kebakaran dengan sensor integrasi antara UV dengan infrared. Yang ketiga, ada multispectrum infrared flame detector atau MSIR, di mana alat detektor ini bekerja mendeteksi adanya kebakaran dengan cara memanfaatkan multiple daerah spektral infrared. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbedaan radiasi dari sumber kebakaran dan bukan dari sumber kebakaran. Jadi alat ini mendeteksi dari radiasi sumber kebakaran, bukan dari sumber kebakarannya langsung. Yang keempat, ada visual flame imaging detector, di mana detektor ini mampu mendeteksi kebakaran secara visual, sehingga dinilai lebih nyata dalam mendeteksi kebakaran. Detektor ini memanfaatkan perangkat CCD image sensor untuk memvisualisasikan adanya sumber kobaran api. Yang keempat, alat deteksi gas. Selain melalui sensor asap, panas, dan kobaran api, alat mendeteksi kebakaran dapat dideteksi pula melalui gas, yang mana dapat dideteksi oleh alat deteksi gas atau gas detektor. Prinsip kerja dari alat ini adalah mendeteksi kebocoran gas. Gas yang dapat dideteksi dari alat ini ada dua jenis, yaitu gas dari LPG dan LNG. LPG sendiri adalah liquefied petroleum gas, dan LNG sendiri adalah liquefied natural gas. Berdasarkan dari jenis gas yang dapat dideteksi, alat deteksi gas ini sangat cocok diletakkan di rumah, khususnya di bagian dapur, di mana di bagian dapur itulah terdapat LPG yang memicu terjadinya kebakaran saat terjadi kebocoran gas. Maka alat deteksi gas bisa segera mengirim sinyal kepada alarm sehingga alarm peringatan akan segera berfungsi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.